Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Oke, baik. Silakan duduk. Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Pak cek dulu kehadiran ya. Cek kehadiran dari semua siswa. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir ya? Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita meminta restu kepada Tuhan untuk membimbing kita, mendampingi kita dalam pelajaran pada siang hari ini. Baik, satu orang bisa bimbing kita dalam doa. Ya, benar. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran iman. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami anak-anak-Mu dari tadi pagi hingga tiba saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan kami di tempat ini. Kiranya urusan Kudus-Mu untuk melindungi kami agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, hanya saja doa dan permohonan yang kami satukan ke depan hadirat-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Terima kasih. Silakan dulu. Baik. Anak-anak, satu orang pimpin kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Bisa ya? Bisa. Silakan. Elvi bisa pimpin kita. Oke, silakan. Semua bisa bangun berdiri untuk kita menyanyikan lagu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
dalam lagu ini. Silakan dulu kembali. Baik, anak-anak, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang menganalisis asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Atau kita mau mengetahui asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita punya nenek moyang ini asal usulnya pertama dari mana? Itu yang akan kita mau mempelajari atau mengetahui tentang materi pada siang hari ini ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran ya, yaitu menganalisis asal usul atau kedatangan daripada nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini kita akan melihat secara jelas atau mengetahui secara jelas kira-kira kita punya orang tua, kita punya bapak mama, kita punya nenek moyang ini kita asalnya dari mana. Jadi sebenarnya itu kita hidup pada saat ini kita juga punya asal usul ya. Kita datanya misalnya ada yang dari Cina, ada yang dari India ya. Nanti sebentar baru kita bahas ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang NTT ya, orang NTT pada umumnya itu mirip dengan orang Papua ya. Betul toh? Ya toh? Ya. Coba kita lihat, beda dengan kita orang NTT beda dengan orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan. Itu kita punya face muka atau ciri-ciri fisiknya itu beda ya. Itu beda. Kalau kita orang NTT itu biasanya ke Jawa itu orang langsung tanda memang, orang langsung tahu. Oh ini kayaknya orang Timur. Dia punya rambut ini orang Timur. Ya ya. Atau oh ini kulit hitam ini lain, ini kayaknya orang Timur. Ini kayaknya dari Malaka. Biasa begitu. Jadi kita yang ke Jawa itu mereka langsung tahu. Jadi kita akan melihat ya, atau mengetahui kira-kira orang Indonesia ini asalnya dari mana saja. Apakah ada yang dari Amerika atau Afrika, atau dari Cina, atau dari India. Nanti sebentar akan baru kita pelajari satu persatu ya. Baik. Ada satu pertanyaan buat adik-adik, anak-anak. Kira-kira orang NTT ini suku bangsanya apa? Atau ras apa? Ada yang tahu? Ayo. Orang NTT. Ya? Nah, silakan. Ya? Orang NTT, kita orang NTT. Kita yang termasuk golongan ras apa? Ras Melanesoid ya? Ras Melanesoid atau ras Melanesia. Baik. Jadi kita orang NTT itu merupakan ras atau golongan ras Melanesoid. Baik, selanjutnya setelah kita melihat atau mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian materi yang kita akan bahas, kemudian Pak akan menyampaikan secara garis besar materi yang sebentar akan kalian diskusikan ya, yaitu tentang asal usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, jadi kita orang Indonesia pada umumnya itu memiliki
tapi lurus. Rambutnya lurus. Kemudian adanya rambut panjang tapi keriting. Ya toh? Biasa, itu biasa. Dan itu ciri-ciri fisik. Ada yang kulitnya hitam. Ada yang, jadi kalau kita orang sini, kulitnya itu kulit sawo matang ya. Biasa disebut dengan kulit sawo matang, seperti itu pada umumnya. Beda dengan orang Jawa, orang Madura, orang Kalimantan, orang Sumatera. Itu ciri-ciri fisik. Baik, yang pertama itu adalah ras yang datang pertama ke Indonesia, atau suku bangsa yang datang pertama ke Indonesia itu adalah ras Proto-Melayu, ya, ras Proto-Melayu. Jadi ras ini datangnya dari Cina ya, ras ini datang dari Cina bagian selatan. Mereka ini datang pada saat migrasi, mereka mau mencari tempat untuk mendiami wilayah baru. Mereka datang dari Cina bagian selatan, kemudian datang sampailah mereka di Kepulauan Nusantara, Kepulauan Indonesia. Lalu mereka menetap di situ. Orang Indonesia sudah ada, orang pribumi, orang asli Indonesia sudah ada, ya, orang asli Indonesia sudah ada. Tapi kemudian mereka datang dengan kebudayaan mereka, dengan bahasa dan lain sebagainya, sehingga mereka masuk, ya, menetap. Jadi keberadaan orang-orang ini, ras Proto-Melayu ini, itu mereka berada atau mereka menempati wilayah-wilayah di Kepulauan Jawa ya. Seperti kemudian mereka ini dikatakan sebagai suku Batak, Dayak, Toraja, dan Alas. Kalau Batak ini bagian mana? Di Sumatera ya. Ya, Batak. Suku orang Batak ini di Sumatera. Mereka ada di Sumatera. Kemudian ciri-ciri fisik daripada ras Proto-Melayu, yaitu ciri-ciri fisiknya itu kulit kuning kecoklatan, kemudian bermata sipit, rambut lurus. Makanya kalau lihat orang Jawa, orang Sumatera itu mereka putih-putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya toh? Ya. Biasa kalau kita lihat rumah Jawa atau orang-orang yang datang dari luar baru dong punya apa? Kulitnya putih, baru ada yang rambut lurus. Ini kayaknya orang Jawa. Biasa kita sebut dengan Melayu, begitu ya? Nah, iya toh? Ya. Atau kebanyakan yang kita lihat sini orang Bugis, Makassar. Itu mereka itu juga masuk dalam ras Proto-Melayu ya. Jadi mereka itu mula-mulanya menempati wilayah di pantai barat Sumatera, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Ya. Mereka di Sulawesi, di Kalimantan, ya, Kalimantan dan Sumatera. Ciri-ciri fisiknya itu tadi, rambutnya lurus, kemudian mata sipit. Tahu orang Cina kan? Orang Cina ini kan biasa putih bersih, baru mata sipit, rambut lurus, rambut air. Taruh sisir langsung jatuh. Beda dengan kita punya. Kita punya yang kita pergi cowok habis dulu baru. Biasa kalau musim-musim apa? Musim-musim acara toh? Iya toh? Musim acara orang tua mulai ambil itu apa? Jatuh gas. Cowok habis baru dia berdiri di belakang cermin baru dia mulai. Nah, itu kalau kita di sini biasa begitu. Itu sudah lazimnya, sudah biasa. Dan itu berusaha bagaimana caranya supaya seseorang itu mengupayakan diri supaya lebih menarik, itu biasa begitu. Supaya dia lebih menarik, lebih bagus. Perubahan zaman, perubahan bentuk fisik dan lain sebagainya itu perlu. Kalau orang dulu, zaman dulu itu kalau kita belajar tentang sejarah pada zaman dulu berarti dia hanya terpaku pada kehidupan alam. Tapi mereka mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Walaupun zaman itu memang tidak ada teknologi yang berkembang, tetapi mereka berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi bedanya dengan kita di era modern sekarang ya. Baik. Kemudian yang berikut, ras Deutero Melayu. Ya.
ras Deutero Melayu. Itu juga sama, mereka datangnya dari Cina bagian utara. Ras Deutero Melayu ini juga datang dari Cina bagian utara. Ya. Jadi mereka merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Yaitu mereka membawa perkakas atau membawa kebudayaan berupa kebudayaan besi, senjata besi. Ya. Kemudian mereka datang lalu menempati wilayah-wilayah di Malaka, bukan Malaka di sini, Malaka yang ada di apa ya? Kepulauan Sumatera. Dia ada situ Selat Malaka ya. Malaka yang di situ, bukan Malaka sini. Jadi nama Malaka di sana bisa saja yang kita ini dari Malaka yang dari sana datang. Dari yang Kalimantan dekat Malaysia itu bisa saja nama Malaka itu kita ambil dari sana karena sama. Malaka di sini dengan Malaka yang dulu orang pakai menyeberang, Selat Malaka. Jadi Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Jadi mereka berada di wilayah itu, ya. Deutero Melayu ya. Deutero Melayu datangnya dari Indochina bagian utara. Mereka membawa kebudayaan perkakas besi. Jadi kalau orang-orang dulu, orang-orang Indonesia itu pada saat itu mereka masih menggunakan kebudayaan lama, yaitu biasanya kita punya nenek moyang ya, itu menggunakan perkakas yang terbuat dari batu. Tapi mereka datang membawa perkakas yang sudah terbuat dari besi ya. Deutero Melayu ini merupakan suku bangsa yang peradabannya sudah lebih maju dari Proto Melayu. Mereka sudah lebih canggih. Kalau berbicara tentang kecanggihan dan tingkat teknologinya itu orang Indonesia masih di bawah orang Cina. Mereka sudah punya jadi bahan-bahan yang kita pakai seperti handphone, laptop dan lain sebagainya ini kita dapat dari Cina. Orang Cina buat kalau kita datang ke kita. Jadi mereka punya peradaban sudah maju. Mereka punya teknologi sudah lebih maju daripada kita orang Indonesia. Kita masih pergi belajar di sana. Pergi belajar dulu, pulang datang kalau kita buat. Tapi mereka mulai dari usia-usia SMA, itu mereka sudah tahu cara merakit barang-barang elektronik. Pada akhirnya, Proto Melayu dan Deutero Melayu membaur atau melebur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Ya. Dari dua ras ini mereka kemudian bergabung dan Melayu bersatu dan menjadi penduduk kepulauan Indonesia. Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja dan Toraja yang ada di Sulawesi. Sementara itu semua penduduk di kepulauan Indonesia, kecuali Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah ras Deutero Melayu. Jadi orang-orang Papua itu mempunyai satu etnis lain. Baik, yang ketiga yaitu tentang ras Melanesia, Melanesoid, ya. Ras Melanesoid itu berkaitan dengan kita ras ya, ras Melanesoid, ya, ras Melanesoid. Jadi ras Melanesoid ini tersebar di lautan Pasifik dan di pulau-pulau bertaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Kalau berbicara tentang ras Melanesoid, maka ras ini mempunyai ciri-ciri fisik juga sama seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, bahwa rambutnya keriting, hidungnya mancung, muka tebal, badan posturnya tinggi. Dan ketika kita jalan di jalan orang takut.
Ya seorang timur kalau pergi di Jawa itu kebanyakan mereka langsung tanda ini kan orang dalam, ini kan orang bukan orang lain, ini kan timur. Muka seram itu ciri-ciri fisik ras ya orang Melanesia. Kemudian yang terakhir itulah ras Negrito dan Wedi. Pernah lihat orang negro? Hah? Pernah nonton di televisi atau di negro? Tahu orang negro? Dia punya ciri-ciri fisiknya bagaimana? Yang badannya hitam, tinggi, besar. Itu negro. Hitam sekali. Hitam sama gelasnya. Hitam, pokoknya hanya peri gigi yang putih. Negrito dan Wedi. Itu diperkirakan ras ini datangnya dari Afrika. Ya. Mereka datang dari Afrika. Baik. Untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Oke, silakan. Baik, jadi kita akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, ada 4 kelompok ya. Kita bagi dalam 4 kelompok. Sehingga satu kelompok 5 orang. Silakan. Silakan duduk sesuai dengan kelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Jadi Pak sudah siapkan LKPD-nya. Selanjutnya masing-masing kelompok kelompok 1, kelompok 2, silakan diskusi dengan teman sekelompok, berkolaborasi. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Oke. Silakan. Jadi ada yang belum paham bisa bertanya, tetapi materinya sudah jelas di situ. Silakan tulis nama anggota kelompok.
Jadi masing-masing dengan teman kelompoknya saling berkolaborasi, saling berdiskusi, tanya, saling memberi masukan untuk mendapatkan jawaban yang pas ya. Ya.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 2? Sudah. Sudah ya? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Dulu kembali. Ya. Sudah ya? Kelompok 3 sudah ya? Sudah. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi ya, sesuai dengan LKPD yang sudah Pak berikan. Kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian kelompok lain silakan menyimak hasil daripada kelompok 1. Silakan, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Jelaskan asal-usul ras Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina sebagai bagian selatan. 2. Tuliskan ciri-ciri ras Proto Melayu. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. 3. Tentukan tempat persebaran atau bermukimnya ras Proto Melayu. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero Melayu atau ras Melayu Muda. Mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru
ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, inilah hasil presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain? Oke, inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa ras Proto Melayu ya. Ras Proto Melayu, dan dari kelompok lain sudah memahaminya dengan baik, artinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Baik, waktu berikutnya kita berikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, waktu dan kesempatan diberikan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi yang telah diberikan. Silakan. Jelaskan asal-usul ras Deutero Melayu serta kebudayaan yang dibawa. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina atau Cina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Tulislah ciri-ciri ras Deutero Melayu. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, coklat-coklatan, dan bermata sipit. Tentukan tempat persebaran atau permukiman ras Deutero Melayu. Dari Cina bagian selatan, Cina, mereka bermigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, dan Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Proto Melayu meliputi penduduk di Goya dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Sorja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar Pulau Papua, adalah ras Deutero Melayu. Oke. Hanya ini saja. Dari kelompok 2 Ya, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil materinya tentang Deutero Melayu ya. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari kelompok 3
yaitu tentang Melanesoid ya. Ya toh? Ras Melanesoid yang datang ke Indonesia. Baik. Untuk itu waktu dan kesempatan kita berikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok lain silakan menyimak dan memberikan tanggapan jika ada yang kurang jelas. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Guru. Selamat Selamat siang. siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami. Sebelum itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Soal 1. Jelaskan asal-usul ras Melanesoid. 2. Tuliskan ciri-ciri ras Melanesoid. 3. Tentukan tempat persebaran atau bermukimnya ras Melanesoid. Jawab 1. Asal mula bangsa Melanesoid Melanesia yaitu Proto-Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajar yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukiman laut yang terjadi pada saat itu. 2. Berkulit sawo matang, hidung mancung, rambut berombang atau keriting, memiliki postur tubuh yang kekar. 3. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Vanuatu, mereka tergolong rumpun Melanesoid. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru itu. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Inilah hasil diskusi kami. Apakah ada yang bertanya? Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Hanya ini sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus. Luar biasa. Jadi kita sudah mendengarkan paparan materi dari kelompok 3 tentang ras Melanesoid. Jadi ras Melanesoid itu ada yang dia punya rambut mengkeriting, badannya kekar, kulitnya matang ya. Baik. Yang berikut kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selamat siang Bu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Jelaskan asal-usul Negrito dan Lady. Nomor 2. Tulislah ciri-ciri Negrito dan Lady. Nomor 3. Tentukan tempat persebaran dan permukiman Negrito dan Lady.
teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, sekian dan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memberikan paparan materinya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Terima kasih kepada peserta didik sekalian yang sudah mempresentasikan, mendiskusikan dan mempresentasikan hasil materi sesuai dengan LKPD yang sudah Pak balikan tadi. Jadi semua sudah paham ya tentang materi ya? Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan dari kelompok-kelompok berkaitan dengan materi tentang ras Proto Melayu, Deutero Melayu, Melanesia, Negrito dan Wedit ya. Baik, tepuk tangan satu kali lagi untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya kita untuk merenjang atau merefresh kembali kita punya pikiran, kita semua berdiri dulu. Berdiri. Kita lakukan ice ya. Nanti Pak buat sini, saya kasih contoh dulu ya. Menghadap sini. Oke. Sebentar aku tangannya. Pakai contoh dulu. Di tangan kanan tulis angka 8 begini ya. Kemudian bersamaan juga tangan kiri angka 0. Jadi begini. Bisa ya? Tangan kanan angka 8. Ya toh? Bersamaan juga tangan kiri angka 0. Bisa ya? Bisa. Oke. Siap ya? Kita mulai ya? Ya. Oke. 1, 2, 3. Ulang. Belum. Ada yang tidak bisa ini. Ulang. Coba. Angkat tangan. Jadi tangan kanan angka 8, tangan kiri angka 0. Lingkar begini. Kemudian sampai pas lu berhenti. Coba. 1, 2, 3. Susah ya? Ya? Susah atau gampang? Gampang. Coba. Tangan kiri terus jalan, terus 0. Tangan kanan terus 8. Bisa? Babi punya sama kayak dia pergi pancing. Oke. Yang berikut. Pak bilang mata berarti tutup begini ya. Kalau kepala berarti begini. Bisa ya? Bisa. Kalau salah kita kasih sanksi. Oke. Mata. Kepala. Mata. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan dulu kembali. Baik, jadi dari materi yang sudah tadi disampaikan kemudian didiskusikan dan dipresentasikan oleh anak-anak sekalian, sekarang kita melakukan menyimpulkan hasil diskusi atau materi yang sudah tadi disampaikan ya. Kita simpulkan dari kelompok 1 bisa menyimpulkan kelompok 1 ya. Bisa?
Jadi kesimpulannya kelompok 1 itu ras Proto Melayu merupakan ras yang datang dari Cina bagian selatan, kemudian berkulit sipit, ya, berkulit kuning kecoklatan, kemudian bermata sipit, ya toh? Bermata sipit, lalu mereka menempati wilayah-wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan mereka kemudian berbaur dengan penduduk asli atau penduduk setempat. Sehingga sekarang kita temui di berbagai daerah di wilayah Indonesia, kita melihat ada ras-ras yang menunjukkan bahwa itu merupakan ras Proto Melayu. Kemudian ras Deutero Melayu juga, ciri-ciri fisiknya hampir sama ya. Ras Deutero Melayu, iya toh? Ya. Karena datangnya juga dari Indochina ya, bagian utara, ya toh? Ya. Ras Deutero Melayu. Kemudian kelompok 3 ras Melanesoid yang pada akhirnya bergabung menjadi ras Deutero Melayu dengan ras Melanesoid bergabung sehingga menjadi masyarakat di Kepulauan Indonesia. Mereka juga menempati wilayah-wilayah di Papua, di Maluku, di Sumatera dan wilayah-wilayah di sekitar pesisir ya. Kemudian ras Negrito dan Wedik itu datangnya dari belahan bumi di Afrika ya. Sehingga ciri-ciri fisiknya itu muka lebar, kemudian kulit hitam, rambut keriting, sehingga mereka itu kemudian disamakan dengan orang-orang Negro, artinya Negrito ya, Weda, orang-orang Weda. Itu dari asalnya itu dari situ. Jadi kesimpulannya bahwa kita masyarakat Kepulauan Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras. Sehingga sampai sekarang orang Jawa kita lihat mereka punya face mukanya itu lebih halus, lebih apa ya? Kelihatannya lebih menawan ya, lebih halus, lebih ini. Kalau kita orang bagian timur mulai dari Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi itu kita punya ciri-ciri fisiknya itu beda dengan orang dari Sumatera dan orang Jawa ya. Walaupun kita berbeda-beda tempat tinggal, kemudian berbeda suku bangsa, ras, tetapi kita tetap satu, yaitu apa? Kita sama-sama orang Indonesia, ya toh? Kita orang Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita walaupun ada yang tinggal di Papua, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di Sumatera, tetapi pada akhirnya kita tetap satu. Jadi intinya bahwa dari pokok pembahasan kita ini adalah kita mengetahui ya, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengetahui tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang asalnya dari Cina, ada yang datang dari Madagaskar, dari Afrika. Sementara penduduk asli Kepulauan Indonesia itu mereka menempati wilayah di Pulau Jawa, ya, wilayah di Pulau Jawa, yang kemudian membaur menjadi suku bangsa, membaur dengan suku bangsa lain dan menjadi penduduk di Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Baik. Kemudian perbandingan daripada orang-orang Eropa itu kita mempunyai ciri-ciri fisik yang beda ya dengan orang Indonesia. Mau ciri-ciri fisik maupun kebudayaan, kemudian
adat istiadat. Itu kita beda. Ya. Kalau orang-orang Indonesia itu biasanya itu mereka lebih bersikap, apalagi kita di NTT. Ya. Itu kita punya sikap kenapa? Depan. Tapi ketika kita keluar, kadang-kadang agak lebih menurut orang-orang Jawa itu mereka melihat bahwa orang kita ini lebih jahat, lebih galak. Ya. Ketika orang NTT merantau ke Jawa, ke Kalimantan, itu mereka melihat bahwa oh ini kayaknya orang dari timur. Jadi mereka melihat bahwa orang NTT itu lebih jahat, lebih galak. Tetapi sebenarnya itu tidak, karena mereka lihat dari ciri-ciri mukanya, ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik. Jadi kita lihat, kalau di sini kita biasa melihat orang Jawa, orang Bugis, ya, dan mereka itu datang ke Nusa Tenggara Timur atau kita punya wilayah ini, tujuannya untuk biasanya berdagang. Kebanyakan orang Bugis yang berdagang pakaian dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri khas kebudayaan. Jadi ketika mereka pertama kali datang ke Indonesia, dari datang ke Cina, tujuannya itu untuk berdagang. Kalau dalam sejarah perpindahan atau kedatangan orang-orang dari luar, itu mereka datang tujuannya itu untuk berdagang. Jadi mereka membawa masuk kebudayaan baru, kemudian menerapkan kebudayaan baru itu di Indonesia. Karena sebelum mereka masuk itu, kita Indonesia hanya mengenal kebudayaan asli atau kebudayaan lokal. Bahasa, kemudian cara berpakaian, kemudian agama, itu kita belum tahu. Kita masih menggunakan agama asli, yaitu kepercayaan animisme dan humanisme. Ya. Masih menggunakan kepercayaan asli. Ketika masuknya pengaruh dari luar, misalnya dari Cina, dari India, barulah kita mengetahui kebudayaan-kebudayaan masuk, lalu kita mengadopsi, kemudian kita menerapkannya di Indonesia. Jadi bukan hanya ciri-ciri fisik yang kita kemudian menyebar ke Indonesia, tetapi juga ada kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang kemudian diterapkan di Indonesia. Misalnya kebudayaan besi, ya toh, dari ras Deutero Melayu mereka masuk membawa kebudayaan besi, yaitu kebudayaannya sudah lebih canggih dari ras sebelumnya. Jadi ketika mereka masuk, sudah ada orang-orang yang sudah menetap di wilayah Kepulauan Indonesia. Kemudian pertanyaannya, kira-kira pada saat itu mereka masuk menggunakan apa? Ada yang tahu? Mereka datang dari Cina, dari India, dari luar, itu mereka menggunakan apa? Pada zaman itu, ya, pada zaman itu mereka menggunakan apa? Ada yang tahu? Coba, Fabi. Ya? Menggunakan apa? Perahu. Ya, menggunakan perahu. Atau apa? Kuda, apa lagi? Perahu, kuda, apa lagi? Ya? Karena pada saat itu pesawat terbang tidak ada. Oto juga tidak ada. Apalagi motor yang seperti kau punya yang tiap hari lalu-lalu. Itu pada zaman itu tidak ada. Jadi, kalau dari Australia, itu pada saat itu zaman es itu belum mencair ya. Zaman es hingga satu Indonesia ini masih menjadi satu daratan dengan Australia, ya, dengan Asia, masih satu daratan. Sehingga mereka mobilitas dari sana ke sini itu mereka jalan darat, jalan kaki. Ada yang bilang dengan kuda, bisa juga ya. Kalau kuda bisa lihat jalan darat, dia tidak mungkin naik perahu toh. Kemudian orang-orang pada saat itu belum mampu menciptakan alat transportasi, ya kan?
Sekarang baru kau terbang kiri, terbang kanan, lompat kiri, lompat kanan. Tapi dulu mereka hanya mengandalkan transportasi darat, ya, transportasi darat, sehingga bisa menggunakan kuda atau jalan kaki atau transportasi lain. Karena Australia dengan Kepulauan Indonesia ini masih satu daratan sebelum mencairnya es di kutub utara. Kutub utara itu di belahan bumi bu. Artinya dia paling utara ya, berarti itu es terdapat salju ya. Pusatnya es itu ada di situ. Sehingga ketika es di kutub utara itu mencair, maka terjadilah banjir atau tsunami besar-besaran yang kemudian menutup sebagian ke wilayah Indonesia dan pada akhirnya membentuk wilayah yang datarannya rendah. Dia menjadi genangan air laut. Kemudian dataran tinggi yang dia menjadi bentuk pulau-pulau sama seperti sekarang. Itu di zaman glasial. Ya. Baik, jadi bisa dikumpulkan hasilnya. Ya, hasilnya ini bisa dikumpulkan. Setelah ini ada sebentar Pak kasih soal. Bisa toh? Bisa. Soal untuk kita mau mengukur kira-kira sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Bisa toh? Bisa. Jadi tadi materi sudah kita bahas, kemudian Pak kasih soal, ada berapa nomor? Ya. Nanti Pak kasih soal untuk mengukur kemampuan Anda yang tadi sudah kita bahas. Kita melakukan asesmen setelah masih semangat? Ada beberapa nomor soal yang sebentar akan Pak berikan. Bisa ya? Bisa. Ya, sebentar setelah kamu tulis jawabannya kemudian kumpul. Bisa toh? Bisa. Oke. Nomor 1. Nomor 1, tuliskan ciri-ciri ras Proto Melayu. Masing-masing ya. Masing-masing. Ini individu, bukan kelompok.
cepat-cepat. Langsung dikumpul. Siap. Yang kedua, ciri-ciri ras Proto Melayu. Yang kedua, ciri-ciri ras Deltero Melayu. Ciri-ciri ras Deltero Melayu. Berikut, apa pemahaman Anda tentang materi tadi? Apa yang Anda pahami tentang materi barusan ya? Materi tadi. Silakan tulis sesuai dengan pemahaman Anda masing-masing yang tadi yang kita belajar itu kita apa pemahaman Anda tentang materi barusan atau materi yang tadi sudah kita bahas? Sudah? Kalau sudah bisa dikumpul. Yang sudah kumpul. Tulis sesuai dengan yang Anda pahami. Tulis saja. Ciri-ciri ras Proto Melayu, ras Deltero Melayu. Kemudian apa yang Anda pahami tentang materi yang barusan?
Sudah? Oke, silakan kumpul. Kumpulkan. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Baik, jadi ini tujuannya untuk mengukur kemampuan Anda atau mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang barusan kita bahas ya. Jadi apakah Anda sudah paham atau belum, itu dilihat dari hasil ya, hasil asesmen yang sudah tadi kita lewat atau kalian kerjakan ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Atau ada masukan atau ada ya? Tidak ada? Ya. Oke, baik. Baik, jadi untuk materi yang sudah kita bahas, yang tadi sudah kita bahas bersama melalui diskusi kelompok, kemudian mengerjakan LKPD dan juga mempresentasikannya di depan kelas sesuai dengan kelompok masing-masing. Itu diharapkan supaya anak-anak sekalian atau peserta didik sekalian bisa dapat memahami ya, bisa dapat memahami materi, menyimpulkan atau mengambil hal-hal positif dari materi yang sudah kita bahas ya. Bisa memahami materi tentang asal usul kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ya. Dan juga menjadi bahan refleksi ketika ada hal-hal yang belum Anda ketahui, bisa mendapatkan atau mencari di internet ya, atau di referensi-referensi yang lain berkaitan dengan asal usul atau ras yang datang ke Indonesia, sehingga bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan Anda di kehidupan Anda sehari-hari, bisa menjadikan itu sebagai inspirasi buat adik-adik atau anak-anak sekalian
pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Pak akan menyampaikan beberapa pesan, yaitu berkaitan dengan materi yang sudah tadi kita bahas dan juga yang akan kita bahas pada pertemuan berikut ya. Yaitu diharapkan supaya bisa membaca lagi atau memahami referensi-referensi atau di pelajaran, bisa mencari tahu di internet untuk menambah wawasan Anda. Kemudian kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu berikut, yaitu berkaitan dengan tempat-tempat persebaran atau tempat-tempat di mana manusia-manusia purba, ya, manusia-manusia purba melakukan interaksi dengan orang-orang di sekitar, ya, manusia-manusia purba atau manusia-manusia. Kita akan membahas tentang manusia-manusia purba yang hidup pada zaman, kemudian zaman dahulu, kemudian mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain. Baik, apakah dengan pelajaran hari ini anak-anak sudah bisa memahaminya dengan baik? Sudah ya? Sudah mengerti ya? Oke. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan ini, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan. Lagu apa ya? Ada yang tahu? Ya? Oke. Ya? Bisa? Bisa? Atau silakan kembali ke tempat semula ya. Kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Sudah? Jadi sebentar Pak akan periksa, kemudian minggu depan baru akan dibagikan hasilnya ya. Hasil apa namanya? Asesmen ya. Di sini ada yang tulis ciri-cirinya mata apa ini? Mata lebar. Sehingga Anda bisa mengetahui hasil yang Anda peroleh pada pertemuan kali ini. Baik, satu orang bisa pimpin kita menyanyi lagu apa? Oke, silakan. Duduk baik. Salam
Iya toh? Ya. Ini bagian ini luar biasa. Baik. Untuk itu kegiatan pertemuan kita pada siang hari ini sudah selesai. Diharapkan supaya adik-adik, anak-anak semua bisa belajar di rumah, sehingga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pengetahuan yang baik untuk anak-anak sekalian di masa yang akan datang, bisa mengetahui tentang hal-hal yang baik berkaitan dengan materi yang sudah tadi kita bahas bersama. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, satu orang pimpin kita doa penutup. Ya, baca. Mari kita semua berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami anak-anak-Mu dari awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya menjauh Kudus-Mu untuk melindungi kami, agar kami berada di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami ajukan pada kehadiran-Mu, yaitu kami dan memuliakan Engkau hingga sepanjang segala masa. Di dalam nama Bapa. Baik, terima kasih atas pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan keluar dan kita pulang ke rumah kita masing-masing ya. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Sudah. Maju dan beri salam kalau keluar. Maju sudah. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.